Ya, saudara, kami masih bersama Anda di Liputan Pagi. Saya Joy Astro dan Joni Tawitak Maji. Masih ada sejumlah informasi bencana yang akan kita sampaikan ya. Iya, saudara. Salah satunya mengenai ini, hingga tadi malam jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mencapai 103 orang dan korban hilang mencapai lebih dari 500 orang. Ya, akibat salah koordinasi, tim bantuan medis dan makanan batal berangkat ke lokasi bencana. Tim bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membawa dokter, obat-obatan, dan bahan makanan Selasa petang gagal berangkat ke Mentawai akibat salah koordinasi. Kapal feri yang akan membawa mereka ke lokasi bencana ternyata sudah berangkat lebih awal, sehingga bantuan tersebut tidak bisa dikirim. Data dari Kepala Dinas Kesehatan Mentawai menyatakan, hingga Selasa malam, korban tewas akibat gempa dan tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai Senin malam itu mencapai 103 orang. Korban tewas terbanyak terdapat di daerah Pagai Utara sebanyak 58 orang. 103 yang meninggal, kemudian 150 orang dinyatakan hilang. Terkendala tadi karena kita harus koordinasi dengan BPBD Provinsi, sehingga kita agak terlambat sampai ke Bungus dan kemudian kita ditinggal oleh kapal. Selain korban tewas, warga yang hilang dilaporkan mencapai 150 orang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Ya, saudara, kami baru saja menerima informasi sekitar pukul 2 dini hari tadi, gempa 5,2 skala Richter kembali mengguncang Mentawai, Sumatera Barat. Ya, tapi belum ada informasi mengenai kerusakan maupun peringatan tsunami dari BMKG, dan kami, saudara, akan terus memantau kondisi terkini di Mentawai. Ya, kita beralih ke informasi lain dari Jakarta, saudara. Luapan air Kali Angke yang melalui kawasan Ciledug, Tangerang, Banten merendam sejumlah kawasan pemukiman warga, termasuk sejumlah kompleks perumahan. Ya, banjir yang merendam kompleks di kawasan Pondok Bahar misalnya justru menjadi ajang bermain anak-anak. Bermain dan bermain. Banjir setinggi kurang dari setengah meter yang merendam kompleks perumahan di Pondok Bahar, Tangerang tak menyurutkan niat untuk bermain. Bahkan kendaraan yang lalu lalang seolah tak mengganggu aktivitas mereka. Banjir di perumahan ini masih berkaitan dengan musibah serupa di Komplek Ciledug Indah. Selain lokasi komplek bersebelahan, kedua perumahan ini sama-sama dilalui Kali Angke. Meski demikian, tak terlihat aktivitas warga yang mengungsi. Mereka memilih tetap bertahan di rumah. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 11. 11 apa, Pak? 11 malam. Ya. Oh, tapi enggak ada korban yang mengungsi, Pak? Enggak ada. Jadi korban tetap bertahan di rumah, Pak? Enggak ada korban, enggak ada, Pak? Enggak ada. Kantung pada ngandun. Pemandangan serupa juga terlihat di kawasan langganan banjir di Kompleks IKPN Bintaro. Hujan yang mengguyur sejak Selasa siang menyebabkan air dari Kali Pesanggerahan kembali meninggi. Tanggul berupa tumpukan karung pasir untuk menutup tanggul yang jebol Agustus silam tak mampu menahan desakan air. Tim evakuasi berkeliling kompleks membantu warga yang hendak beraktivitas keluar rumah. Tenang aja, mungkin ya cuaca hujan begini ya mungkin nambah tinggi lagi kan malam. Paling tinggi berapa, Pak? Ya sekitar 80-90. Hampir 1 meter ada ya? 1 meter ada. Oh gitu ya. Ini kali apa sih, Pak? Pesanggerahan. Oh, Pesanggerahan. Hujan yang kembali mengguyur Jakarta dan sekitarnya lagi-lagi memicu kemacetan di sejumlah titik di Jakarta Barat. Seperti di Jalan Es Parman, di sekitar kampus Trisakti Grogol, Jakarta Barat. Antrian kendaraan menghindari genangan air yang cukup tinggi menyebabkan antrian semakin panjang. Belum lagi sejumlah sepeda motor yang mogok karena nekat menerobos banjir juga memicu kemacetan. Kondisi ini, arus lalu lintas menuju Selipi mengalami kemacetan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo malah menyalahkan warga Jakarta yang tidak patuh terhadap aturan yang ada seperti membuang sampah sembarangan dan tinggal di bantaran kali yang menjadi pemicu banjir di ibu kota. Ya, pernyataan gubernur yang pada kampanye lalu mengaku sebagai ahlinya banjir ini menuai beragam tanggapan masyarakat. Jangan hanya menyalahkan
pemerintah gitu. Masyarakat itu harus andil untuk ya menjaga lingkungan masing-masing lah gitu. Ya sama-sama lah, jangan ngelemparin salah sama warga aja ya. Pemerintah juga harus koreksi diri, ya dibenahin lah gitu. Kalau memang warga salah ya dibenahin segala macam. Ada benarnya juga karena kita kurang sadar lingkungan ya untuk hidup bersih. Itu aja sih sebenarnya. Kalau menurutku sih dua-duanya salah. Jadi warganya juga nggak ada kesadaran untuk buang sampah dengan pada tempatnya. Terus pemerintahnya juga nggak ada ngasih jalan keluar gitu loh. Maksudnya ya kayak dibenerin gitu. Ya, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Selasa siang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah kawasan di ibu kota Jakarta. Selain merusak sejumlah rumah, pohon tumbang juga menimpa sebuah kendaraan roda 4 dan sepeda motor. Di bawah hujan rintik-rintik, warga Jalan Tubagus Angke bergotong royong memotong dahan sebuah pohon besar yang tumbang dan melintang di tengah jalan. Akibatnya, arus lalu lintas pun tersendat. Sejumlah tempat usaha seperti bengkel, salon, dan beberapa rumah warga rusak berat. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Masih di kawasan Tambora, di Jalan Muhammad Mansyur, Jembatan 5, sebuah pohon besar juga tumbang. Sebuah kendaraan dan sebuah sepeda motor tertimpa. Dibantu petugas dinas kebakaran, warga membersihkan ruas jalan. Hujan deras disertai angin kencang juga menumbangkan sebuah pohon besar di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Meski tak ada korban jiwa, tak urung sebuah kendaraan yang tengah parkir di depan gedung Departemen Keuangan tertimpa pohon itu. Kejadian ini menjadi tontonan warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha membersihkan ruas jalan yang macet total. Isa Ansori dan Albert Ade melaporkan dari Jakarta. Ya saudara, genangan air yang terjadi di Jakarta ternyata makan korban jiwa. Jalanan licin membuat seorang perempuan pengendara motor tergelincir dan tewas ditabrak truk peti kemas. Nasib naas dialami oleh Budi Sulistiowati, warga Ion Air, Semper, Jakarta Utara. Pengendara motor ini tewas setelah tergelincir menabrak sepeda motor lainnya dan kemudian tersambar oleh truk angkutan peti kemas. Mbaknya ini parkir di pinggir jalan, ya, terus? Kontainer di sampingnya. Terus? Nah, mbaknya itu dari belakang kenceng, bisa 40 lah jalan. Terus? Tahu-tahu nabrak mbaknya ini aja, terus jatuh ke kanan. Terus? Pas belakang ban kontainer. Namun truk kontainer yang menabrak korban melarikan diri. Diduga korban tergelincir akibat genangan air di sepanjang Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara yang terjadi sejak Senin sore. Deden Yulianus melaporkan dari Jakarta.